Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan dan kajian rutin kita dalam pembahasan tauhid dari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada jumpa yang lalu, pembahasan yang lalu, yaitu tentang ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan. Dan sudah kita bahas bahwa ilmu perbintangan ini ada dua. Yang pertama ilmu taksir dan yang kedua ilmu tasyir. Kalau taksir itu adalah meyakini atau mempelajari atau meyakini ya bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi apa-apa yang terjadi di alam ini. Bahwa kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi ini itu dikarenakan oleh bintang-bintang tertentu. Berarti meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang melakukannya atau sebagai sebab. Maka ini tentu syirik. Kemudian ilmu tasyir, ya, yaitu ilmu yang memberikan pengertian bahwa untuk membantu ya, atau menunjukkan arah atau musim-musim tertentu. Maka ini tidak apa-apa. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Taib, ikhwani wa akhwati fillah azanillah wa iyyakum. Sekarang kita lanjutkan bab ke-30 dan tentu masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa. Bab menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Masih tentang
perbintangan ini. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Tentu seperti ini hukumnya bisa itu syirik akbar dan bisa syirik asghar. Kalau dia meyakini bahwa bintang-bintang tersebut ikut serta dalam proses menurunkan hujan, maka ini syirik akbar. Jadi kalau dia meyakini bahwa bintang itu ikut menurunkan hujan, berarti pelaku dari penurunan hujan itu adalah bintang tersebut. Bintang ini menurunkan hujan ini. Ya. Berarti yang melakukan fa'ilnya, pelakunya adalah bintang itu gitu. Maka ini tentu syirik akbar. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang dapat menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia meyakini bintang itu yang menurunkan, Maka ini syirkul akbar. Kemudian yang kedua, apabila dia meyakini kalau itu hanya sebagai sebab saja, maka ini syirkul asghar, syirik kecil dia. Ya. Jadi muncul dan tenggelamnya bintang-bintang tertentu merupakan sebab turunnya hujan. Maka ini syirik asghar atau kufur asghar. Sebagai sebab saja. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menjadikan turunnya hujan itu disebabkan bintang-bintang tertentu. Allah tidak menjadikan sebab turunnya hujan itu karena bintang-bintang tertentu. Tapi dia nih meyakini bahwa bintang itu sebagai sebab. Maka ini termasuk syirik asghar. Ya, Masya Allah. Nah inilah yang dimaksud oleh penulis ya rahimahullah ta'ala, yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yaitu yang pertama, beliau membawakan dalil Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82. Allah berfirman, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Dan kamu membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Wa taj'aluna rizqakum, dan kamu membalas rizki tentu yang telah Allah turunkan ya kepadamu, annakum tukadzibun, dengan mendustakan Allah. Kan seharusnya seseorang itu kalau turun hujan, ya bersyukur kepada Allah. Karena hujan itu karunia.
Ya, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Bagaimana bentuk mensyukuri nikmat karunia Allah berupa hujan? Ya salah satunya berdoa. Gimana doanya kalau turun hujan tuh? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini yang bermanfaat. Berarti di sini bentuk syukur kepada Allah atas turunnya hujan itu. Dan juga menyandarkan nikmat hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Atau nanti juga disebutkan oleh penulis dalil ya, yaitu di antara doanya adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya. Yaitu kami telah diturunkan hujan atau telah diturunkan hujan kepada kami itu karena karunia dan rahmat Allah. Nah, itu doa juga ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Telah turun kepada kami hujan, semua itu karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harusnya yang dilakukan seorang hamba ketika turun hujan. Tidak menyandarkan hujan itu kepada bintang-bintang tersebut. Apalagi meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Begitu juga menjadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Maka ini termasuk syirik. Berarti lawan syirik adalah tauhid. Berarti tauhid adalah dengan berdoa tadi itu. Ya, insyaallah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Taib. Di sini Allah berfirman tadi, dan kalian membalas rizki ya yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Nah, termasuk rizki itu adalah hujan. Kemudian kalian mendustakan nikmat itu gitu. Taib, mendustakan nikmat berupa hujan itu dengan apa? Bentuk pendustaannya menyandarkan turunan hujan kepada bintang-bintang tertentu. Berarti ini namanya kufur nikmat ya. Kufur nikmat. Nah begitu, kufur nikmat. Karena sikap seorang muslim terhadap nikmat Allah, salah satunya adalah menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada bab-bab khusus tentang masalah ini. Bagaimana sikap kita dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu salah satunya ini, menyandarkan nikmat kepada Allah. Alhamdulillah ini karunia Allah, alhamdulillah ini rahmat Allah. Begitu. Dan tidak boleh menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Misalnya apa? Perkataan Fir'aun, Qarun ya, Qarun. Ini nikmat semua ini karena kepandaianku, ya, keuletanku, karena kecerdasanku dalam mencari nafkah, mencari rizki, menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri. Karena ijazahku, karena sekolahku, karena kepandaianku. Ini berarti menyandarkan nikmat itu kepada kemampuan dirinya sendiri. Dan itu haram hukumnya, dalam Islam tidak boleh. Nah termasuk ini nikmat berupa turunnya hujan. Nah, hujan itu kan nikmat, maka harus disandarkan kepada Allah. Dengan doa-doa tadi itu, ya, dan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah, yaitu di sini bintang. Masya Allah ya. Jadi
wujud ya syukur kalian. Jadi firman Allah tadi Al-Waqiah ayat 82 yang artinya dan kamu membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Bagaimana maksudnya? Yaitu wujud syukur kalian dengan cara mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Nah, berarti itu mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan nikmat Allah berarti kufur ya Pak ya. Kufur nikmat lah, kufur nikmat. Berarti orang ini juga kufur nikmat. Begitu juga menyandarkan kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada kemampuan atau diri sendiri atau kepada selain Allah, itu pun namanya kufur nikmat. Dan tentu kufur nikmat ini termasuk dosa ya, masuk dosa. Baik, akhi fillah. Ini dalil yang pertama. Firman Allah dalam surat Al-Waqiah. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kata beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara, 4 hal yang terdapat pada umatku, umat Muhammad, ini kaum muslimin, min amril jahiliyah, yang termasuk perkara perbuatan jahiliyah. La yatrukunahunna, yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Ya, yang sulit atau yang tidak ditinggalkan oleh mereka. Jadi ada perkara-perkara jahiliyah yang masih saja itu dilakukan oleh sebagian manusia, bahkan tidak hanya sebagian manusia, sebagian kaum muslimin. Perkara jahiliyah bukan berarti kalau dia melakukan itu orang jahiliyah, bukan ya, bukan. Tapi ada amalan-amalan yang dulu orang-orang jahiliyah biasa melakukannya. Kemudian dilestarikan. Kemudian terus dilakukan oleh manusia sampai sekarang. Dan akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Berarti kalau dikatakan perkara jahiliyah, perbuatan itu buruk gitu lah. Perbuatan itu jelek. Bahkan hukumnya bisa haram. Ya haram. Begitu. Dan banyak kalau kita baca ya hadis-hadis Nabi tentang masalah ini, banyak perkara-perkara jahiliyah yang masih terus dilakukan oleh sebagian manusia, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang melakukan ini berarti dia melakukan dosa. Ya, melakukan dosa. Tayyib, di antara perkara jahiliyah tersebut adalah yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Al-fakhru bil ahsab, yaitu membanggakan kebesaran leluhur atau berbangga dengan nasabnya. Keturunan ini, keturunan itu. Membanggakan kebesaran leluhurnya. Masya Allah, darah merah kuning hijau ya. Keturunan ini, keturunan itu. Nah, jangan macam-macam kan begitu. Padahal akhi, kebaikan seseorang itu kan dilihat dari ketakwaannya kan begitu. Inna akramakum
indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kalian, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan karena leluhur ya, bukan karena leluhurnya ini, leluhurnya itu, keturunan ini, keturunan itu. Bukan, itu bukan tanda kemuliaan seseorang, bukan. Tanda kemuliaan seseorang itu adalah dengan iman dan takwa. Apalagi kalau dia itu keturunannya keturunan yang baik ya, kemudian dia bertakwa kepada Allah, tentu itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi ini yang pertama, yaitu membanggakan kebesaran leluhur. Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela keturunan, mencela nasab. Mencela nasab itu sebagian ulama mengatakan ada beberapa bentuk ya. Di antaranya adalah mencela suku, mencela kabilah, ya, mencela nasab orang lain, mencela nasab orang lain. Gara-gara kita melihat seseorang itu yang nasabnya fulan misalnya, kemudian dicela nasabnya, bukan dicela orangnya itu, dicela nasabnya. Kenapa akhi? Karena tidak semua keturunan atau nasab atau suku ya itu semuanya buruk, enggak semuanya. Ya, tidak semua orang-orang yang masuk dalam nasab itu semuanya buruk, tidak semuanya. Berarti dia kan sifatnya umum gitu loh. Jadi mencela nasab orang itu. Gara-gara dia jengkel sama satu orang. Kemudian dicela nasabnya kan. Gitu. Atau dicela keturunannya. Maka itu tidak boleh dan itu hukumnya haram. Kenapa? Ya karena tidak semua orang yang ada di nasab itu semuanya buruk. Pasti ada yang baik enggak? Ya pasti ada yang baik lah. Begitu. Ini termasuk bentuk mencela keturunan atau mencela nasab. Kemudian di antara bentuknya juga adalah mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Ya, mencela seseorang yang diragukan nasabnya. Jadi dia masih meragukan kalau dia itu nasabnya ini gitu. Ya, atau dari suku ini, dari kabilah ini dia meragukan itu. Padahal seharusnya sebagai seorang muslim mensikapi seseorang ketika dia menyebutkan saya dari suku ini, saya dari kabilah ini, saya dari keturunan ini, ya sudah kita hendaknya percaya saja. Ya kamu dari suku ini, dari kabilah ini. Oke percaya, itu pada asalnya. Tidak boleh meragukan. Kalau dia bohong gimana? Ya kalau dia bohong ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi sikap kita adalah membenarkan. Oh ini benar dari keturunan ini, dari nasabnya ini, kabilah ini, ya sudah kita terima saja. Ya, kalau dia bohong ya sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ya mencela bagian dari mencela keturunan atau mencela nasab, yaitu mencela seseorang yang diragukan ya nasabnya. Kemudian yang ketiga, walistisqa'u bin nujum. Di antara perkara jahiliyah yang masih saja bertahan begitu dan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, istisqa'u bin nujum, yaitu menisbatkan
menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Nah, ini yang menjadi dalil ya dalam bab ini, menyandarkan turunnya hujan ya kepada bintang-bintang ini dengan mengatakan kami diturunkan hujan, kami diberi hujan karena bintang ini dan karena bintang itu, munculnya bintang ini, tenggelamnya bintang itu. Nah, berarti ini kufur nikmat ya, kufur nikmat, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wan niyahatu 'alal mayyit. Yaitu meratapi orang mati. Namanya niyahah. Meratap ya. Meratapi orang mati. Orang-orang yang terdekat dengan dia, orang-orang yang dia cintai. Itu meratap namanya. Ya. Dan insya Allah masalah ini kita sudah paham ya. Bagaimana bentuk-bentuk meratapi orang mati itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Sabda beliau, an-naihatu. Apa an-naihatu itu? Wanita yang meratapi mayit. Nabi menyebutkan naihah, yaitu wanita yang meratapi orang mati. Kenapa disebutin wanita, Pak? Karena umumnya yang meratapi orang mati itu wanita umumnya. Tapi ada nggak laki-laki yang seperti itu juga? Yo ada, tapi ya nggak banyak lah. Karena tentu laki-laki itu lebih tegar dan lebih kuat. Tapi kalau wanita adalah ini, kebanyakan seperti itu. Ya, sampai pingsan-pingsan, jerit-jerit kan begitu. Mengunduli rambutnya, mengacak-ngacak rambut, mengacak-ngacak baju, merobek-robek baju. Kemudian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini semuanya adalah bentuk ratapan. Tapi kalau hanya sekedar menangis, yaitu tidak masalah ya, menangis yang wajar lah, tangisan yang wajar. Nabi juga pernah menangis ya ketika salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, beliau pun menangis. Dan menangis karena itu adalah rahmat, ya, rahmat yang Allah curahkan ke dalam hati seorang hamba. Tapi kalau sudah meronta-ronta ya, kemudian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah yang itu semua menunjukkan akan ketidaksabaran dan ketidakridhaan. Maka ini namanya niyahah. Taib. Wanita-wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertaubat sebelum meninggal dunia, ya. Apabila belum bertaubat sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dan dipakaikan kepadanya pakaian jubah dari ter ya, jubah dari ter. Dan dicampuri dengan penyakit kudis. Apa ini maksudnya nih? Jadi nanti di hari kiamat orang seperti ini, orang yang niyahah ini, mati dan belum bertaubat kepada Allah, nanti dibangkitkan dalam keadaan dipakaikan jubah
dari ter. Ter itu apa, Pak? Aspal. Aspal panas yang mendidih itu loh. Kemudian disiramkan dari atas nih kepala sampai bawah. Berarti kan seakan-akan dia jadi pakaian dia kan. Gitu. Berlumuran gitu kan. Berlumuran dengan ter panas tersebut. Berarti ter ini pas seperti baju dia, jubah dia. Plus penyakit kudis. Ya Allah, ini ancaman ya, ancaman Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting, kalau yang pernah melakukan itu adalah ya sudah bertaubat kepada Allah. Kalau enggak taubat, ancamannya ini. Diberi jubah, jas, jaket, baju dengan ter tadi itu. Dari ter, dari aspal panas, kemudian juga dengan kudis. Ya Allah, berarti panas Pak ya? Ya panas. Aspal sing itu loh di jalan itu. Di godok itu kan, mendidih belekutuk. Ya itu ter itu. Gimana kalau disiramkan ke seluruh tubuh ini dan nempel di tubuhnya. Tentu ini ancaman berat ya, berat sekali, menyakitkan sekali. Nah ini bagi para peratap ya, peratap orang mati yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Taib akhi fillah, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Inilah hadis ya, dan hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jadi empat yang perkara jahiliyah yang masih terus dilakukan oleh umat Muhammad, dan ini menunjukkan dosa ya, bahkan dosa besar ya, yaitu membanggakan kebesaran leluhur. Kedua, mencela nasab atau mencela keturunan. Ketiga, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Kemudian yang keempat, meratapi mayit, yaitu meratapi orang mati. Kemudian dalil berikutnya, dalil terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Jadi Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu pernah bercerita apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Apa kata Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah. Ada itu loh Pak ya, ada perjanjian Hudaybiyah itu loh ya. Nah di waktu itu Nabi dan para sahabat sholat subuh, dan tentu yang menjadi imam adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semalamnya turun hujan, jadi sholat subuh waktu itu, semalam itu turun hujan. Kayak tadi malam hujan nggak Pak? Sore, berarti enggak. Semalam turun hujan. Tapi setelah itu apa? Ketika setelah selesai sholat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada para sahabat. Habis salam beliau membalikkan badannya dan menghadap makmum. Dan ini sunnah, di antara sunnah-sunnah beliau. Bagi seorang imam loh ya, kalau makmumnya diem aja di situ, nggak usah. Ya, itu sunnahnya adalah imam habis salam itu menghadap ke makmum. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat beliau. Kapan baliknya Pak? Setelah salam langsung atau beberapa menit?
Sunnahnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits sahih riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW setelah salam beliau membalikkan badannya dan menghadap ke makmum setelah membaca 3 ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru beliau balik menghadap ke makmum. Itu sunnahnya. Ya, riwayat dari ibunda kita ya, Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu sunnahnya ya, itu sunnahnya. Enggak terus saja ngadep ke sono terus, enggak. Karena tugasnya kan udah selesai gitu loh. Salah satu hikmahnya itu kan udah selesai. Jadi makmum menyerahkan dia jadi imam gitu. Monggo kan gitu. Jadi imam tok. Nah, salah satu bentuk tugasnya udah selesai ngadep ke sono gitu. Berarti kalau masih ngadep ke sono terus itu berarti enggak mau apa? Begitu. Ini salah satu hikmahnya gitu loh, salah satu hikmahnya. Tapi ala kulli hal semua ini adalah sunnah ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi setelah beliau menghadap ke para sahabat, beliau bersabda. Nah, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah? Berarti firman Allah itu apa, Pak? Firman Allah itu apa? Ya, firman Allah ya perkataan Allah gitu loh. Nah, termasuk perkataan Allah adalah Al-Qur'an gitu. Nah, di sini Allah berfirman. Berarti kapan Allah itu ngomong bicara? Waktu itu. Waktu Nabi SAW sholat itu. Nah, berarti ini sifat dari sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu bicara. Dan bicaranya Allah itu kapan saja. Sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Allah dulu juga pernah berbicara kepada siapa? Nabi Musa. Di bukit apa itu? Tur Sina. Itu Allah yang berbicara. Bukan Allah menciptakan pohon untuk bicara, bukan. Bukan pohon yang bicara, bukan. Tapi Allah langsung yang bicara. Berarti ini menunjukkan Allah itu sifat Allah, di antara sifat Allah adalah bicara, ngomong. Dan Allah bicara itu kapan saja. Sesuai dengan kehendaknya. Dan itu adalah akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Begitu juga dulu Nabi ketika Isra Mi'raj kan ya Pak ya. Ketika Isra Mi'raj sampai di atas langit yang ketujuh sana, kan Allah perintahkan kepadanya sholat 5 waktu loh Pak. Berarti bicara enggak itu Allah? Ya Allah bicara. Allah bicara. Baik. Kita lanjutkan. Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, beliau pun dia berkata atau beliau bersabda, qala, Allah berfirman. Nah, jadi Nabi SAW ngasih tahu kepada para sahabat, firman Allah apa ini? Apa yang dikatakan oleh Allah? Yang dikatakan oleh Allah adalah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini, di pagi hari, ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada yang beriman dan ada pula yang kafir.
Kan ini kan kejadiannya di waktu subuh. Berarti subuh itu kan pagi. Nah, di pagi ini atau di pagi secara umum nih ya, ada di antara hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, ada yang beriman, ada yang kafir. Ya Allah. Nah kita ini dari yang mana? Yang ini apa yang ini nih gitu. Nah dijelaskan nih. Wa amma man qala. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan telah turun hujan kepada kita karena karunia dan rahmat Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Nah berarti orang ini apa? Mukmin. Orang ini beriman di pagi itu. Karena semalam itu kan hujan tuh. Berarti dia menyandarkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Telah turun hujan kepada kita, kepada kami karena karunia dan rahmat Allah. Maka orang seperti ini telah beriman kepadaku, kepada Allah, dan kafir kepada bintang-bintang. Kemudian, wa amma man qala, dan barang siapa, sedangkan orang yang mengatakan mutirna binaui kadza wa kadza, telah turun kepada kita, telah turun hujan kepada kita karena bintang ini dan bintang itu. Nah berarti dia ini menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Maka fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Nah berarti ini orang kufur gitu kan. Kufur atau kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Wallahu a'lam bishawab. Dalil terakhir. Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang maknanya antara lain disebutkan qala ba'duhum, ada di antara mereka berkata laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang ini atau bintang itu. Artinya masalah ini hujan ya, karena turunnya hujan ini karena bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, sampai firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Dan seterusnya sampai firman Allah yang artinya, dan kamu membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar. Annakum tukadzibun, yaitu tadi kalian mendustakan Allah. Berarti ayat tadi surat Al-Waqi'ah ayat 82 ini, sebab turunnya ayat itu adalah orang-orang dulu menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Ya, muncul dan tenggelamnya bintang-bintang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Inilah yang
dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bab 30, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang beserta dalil-dalilnya, dan tentu penjelasan dari bab ini singkat ya, singkat, tapi mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya bahwa kita bersyukur kepada Allah ya Pak ya, kita bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, menjaga kita dari hal-hal seperti ini gitu loh. Makanya bab-bab dari pertama tentang kesyirikan, ini bentuk syirik, ini syirik, ini syirik, ini kekufuran dan yang lainnya, ketika kita bukan bagian dari mereka, ya ini kan akan menambah rasa syukur kita kepada Allah gitu loh. Bahwa kita telah diselamatkan dari hal-hal seperti itu. Dan ini anugerah karunia Allah. Ya. Dan Allah mampu nggak sih Allah jadikan kita seperti itu gitu? Melakukan ini, melakukan itu. Mampu nggak? Ya mampu. Allah mampu melakukan itu semua. Tapi Allah tidak mengendaki kita untuk seperti itu. Tapi Allah mengendaki kita seperti ini. Ya, jauh dari hal-hal seperti ini. Nah ini akan menjadikan lebih kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita belajar dan menuntut ilmu agama khususnya yang berkaitan dengan tauhid, akidah ya. Tentu yang lainnya juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keteguhan hati, kekuatan hati untuk selalu tetap di atas tauhid yang benar, akidah yang benar, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan tentunya kurangnya ilmu saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.